Oke, assalamualaikum. Jadi ini saya akan mengerjakan tugas video analisis dan ilmu data untuk TI ya. Ini lab 8. Nah, jadi di lab 8 ini eh, saya akan melakukan EDA, Exploratory Data Analysis. Nah, EDA ini apa sih EDA itu? EDA itu adalah tahap awal ya dalam proses menganalisis data gitu. Yang tujuannya itu untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan permodelan atau pengambilan keputusan gitu, decision making ya. Sebenarnya EDA ini sudah sering saya lakukan di lab-lab sebelumnya ya. Karena ya yang kita lakukan biasanya itu kan untuk menganalisis itu EDA ya kayak persiapan gitu kan, persiapan data, lalu pembersihan data ya, data cleaning, statistik deskriptif itu semua termasuk ke dalam EDA. Nanti langsung aja ke ini. Nah, di sini kita ada di tahap EDA yang itu pembersihan, persiapan dan pemahaman data. Nah, ini kenapa masih ada matplotlib nih? Kayaknya nggak pakai matplotlib. Ini nggak ada visualisasi, nggak mau pakai matplotlib. Oke, langsung aja lah. Ya, ini persiapan dan pemahaman data ya. Kita akan persiapan dan pemahaman data dulu di sini. Nah, jadi data yang akan saya analisis itu ini nih, e-commerce transaction data. Kalau kita lihat di Kaggle, kita lihat di Kaggle, nah ini datanya. Dia ini ada banyak, setahu saya ada banyak. Coba kalau kita lihat datanya ini ya, data.csv-nya ini kita lihat. Ukurannya 45 MB ya. Ini mana data CSV-nya nih. Nah, ini nih. Banyak banget datanya nih. Asli. Kalau kita lihat di sini ada berapa baris? Ada 5.050 ada 541.909 tuh. Banyak banget barisnya. Kalau kita lihat di sini, nah ini nih, ada 541.909 baris dan 8 kolom. Kolomnya sedikit, barisnya yang banyak. Ini adalah preview ya, preview dari datasetnya. Ini ada 5 baris pertama dari dataset. Nah, ini untuk kolomnya ini ada nomor invoice ya, invoice number, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Ini untuk tipe datanya. Nah, kalau kita lihat tipe datanya, nomor invoice itu kualitatif ya, betul kata Rohikal karena dia nggak dihitung ya, nomor invoice itu nggak dihitung ya, beda, dia bukan masuk numerik, nggak, walaupun angka ya tapi itu bukan numerik. Ada stock code, nah ini kode stok ya, ini juga termasuk kualitatif karena dia ya kode kode stok gitu, kualitatif ya, dia dia nggak bisa dihitung, dia kualitatif gitu, kategorikal ya. Lalu ada description. Nah, ini deskripsi udah jelas ini kualitatif ya. Nah, di sini ada yang kuantitatif. Ini namanya quantity, jumlah apa? Quantity barangnya itu. Quantity barang. Jumlah barangnya ya.
Ini datanya, eh, kategori datanya ini ada kuantitatif ya. Lalu invoice date ini tanggal ya, tanggalan harusnya nggak masuk kuantitatif ya, maksudnya kualitatif. Unit price, unit price ini kuantitatif ya. Unit price ya, harga ya, harga unit, harga harusnya kuantitatif ya, benar. Nah, di sini customer ID kuantitatif, harusnya customer ID itu bukan kuantitatif, harusnya kualitatif ya, karena dia ID adalah, dia itu ID deh, ID bukan, ID itu bukan numerik kayak ID itu intinya bukan kuantitatif lah, dia itu nggak bisa dihitung. Biasanya kan kuantitatif itu bisa dihitung ya, bisa dihitung gitu, kayak contohnya nih quantity nih, quantity, bukan quantity, unit price ya, harga dihitung ya. Tapi kalau customer ID ini dia sama aja kayak nomor invoice ya, ID apa kayak ID ya, harusnya dia bukan kuantitatif tapi kualitatif ya. Nanti akan diperbaiki di step selanjutnya ya. Lalu terakhir sini ada kolom country atau negara ya. Ini jelas ini kualitatif. Oke. Kita lanjut ke step pembersihan dan pemeriksaan data e-commerce. Di sini yang pertama dilakukan ya, pembersihan data, eh, mengecek nilai kosong. Nah, ngecek missing value di tiap kolom ya. Nah, kalau dilihat di sini yang terdapat nilai kosong missing value itu ada di kolom, ada di variabel description ini ya, jumlah nilai kosongnya 1454. Dan untuk customer ID ini lumayan lumayan banyak ya, tapi nggak sebanyak nggak sebanyak baris data totalnya. Customer ID-nya ini ada 13, eh oh 135.000 ya, banyak sih, masuk banyak sih ini. Nilai kosongnya untuk customer ID lumayan banyak ya. Ada di 135.080. Nah, ini untuk nilai kosong ya, itu untuk missing value itu ditangani dengan cara, jika datanya itu numerik, itu akan diisi dengan median ya. Dia akan mengambil nilai tengah. Tapi karena di sini tidak nggak ada numerik, di sini bukan numerik ya yang terdapat nilai kosong di description ini kuantitatif, kuantitatif ini customer ID, harusnya customer ID. Nah, ini customer ID-nya masih belum, masih tipe datanya masih kategorikal ini harusnya. Nah, di bawahnya baru memperbaiki, hmm, di bawahnya baru memperbaiki ada ya. Coba kalau sini saya coba dah codingannya. Coba kasih kasih nilai kosong. Nah, ini harus di OX. Ini harusnya di atas.
Nah, sekarang untuk ini nih, untuk tipe ini harusnya bukan tipe lagi, data.csv ya. Kalau kita run, nah seharusnya dia akan tipe apa mengganti tipe data dulu. Coba kalau kita lihat ya sebenarnya sama aja sih kan nilai nilai kosong ya, tapi cara mengatasinya beda ada cara mengatasinya gitu. Nah, sebelumnya eh customer ID ini bentar. Nah, sebelumnya kan customer ID ini masih sebelum di ini ya, tadi kan tipe untuk ngecek tipe data dia masih di bawah. Sebelum apa namanya? Sebelum tadi sebelumnya itu tadi customer ID ini eh tipe datanya itu masih kualitatif, masih masih kuantitatif ya, belum belum diubah menjadi kualitatif. Nah, oke. Nah, untuk customer ID ini tipe datanya adalah jadi kategorikal ya. Nah, kategorikal ini diisi nilai kosong untuk kategorikal ini diatasi dengan cara diisi menggunakan modus atau nilai yang paling sering muncul gitu. Jadi nggak pakai median. Sebelumnya ini diisi ditantangani menggunakan median ya. Sekarang ditantangani menggunakan modus. Lalu di sini ada teks. Ini cuma ini data duplikat yang terdeteksi ya. Itu ada 5.268. Oke. Nah, di sini ada deteksi outlier ya di sini. Jadi di sini saya mendeteksi outlier menggunakan metode Z-score. Menggunakan Z-score ya di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat yang merah ini outlier, yang biru ini data normal. Nah, ini untuk mendeteksi ini dia hanya dia mendeteksi outlier untuk ini ya tipe yang datanya bertipe data kuantitatif ya, yang numerik. Gitu. Ini kalau kita lihat jumlah outliernya di kolom quantity itu ada 343 ya, tidak sedikit ya outlier. Lalu ada unit price 361 ya sedikit ya, sedikit outlier. Nah ini dataset setelah pembersihan ya, dia berubah nih jumlah barisnya menjadi 535.000 ya, sebelumnya 541.000 ya, sekitar segitu. Ini ada 5 baris pertama, preview 5 baris pertama dataset yang sudah dibersihkan. Oke, itu kita lanjut ini ke statistik, harusnya ini statistik deskriptif kuantitatif ya, di sini. Nah, jadi dari hasil analisis statistik deskriptif ini terdapat kolom tiga kolom numerik. Bentar, bentar. Customer ID data bersih. Coba masih terbaca numerik gitu ya. Soalnya customer ID sudah berubah waktu di sini. Nah, sebut kategori kategori nih. Tapi kenapa customer ID? Oh, yes. Salah ini. Soalnya customer harusnya ada dua sih. Hanya ada dua untuk kuantitatif. Tidak ada ini customer ID harusnya. Nah, jadi eh,
dari hasil analisis statistik deskriptif ya, itu di sini terdapat dua kolom numerik utama ya yang dianalisis, yaitu ada quantity dan unit price. Nah, jadi di sini quantity itu memiliki mean atau rata-rata 9,33, 9,33 ya. Dan mediannya itu 3, nilai tengahnya 3. Nah, eh, ini bisa kita anggap ya, ini bisa kita anggap. Ini menunjukkan ya, ini menunjukkan bahwa sebagian besar pesanan e-commerce ya, itu memiliki jumlah kecil, tetapi ada beberapa pesanan ya dengan jumlah yang sangat besar hingga menaikkan nilai rata-rata ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai koefisien variasinya itu ada di 283,13% ya. Ini menandakan bahwa data quantity ini memiliki variabilitas yang sangat tinggi. Variabel apa? Bervariasi gitu datanya gitu. Nah, jadi datanya itu nggak nggak ya apa ya? Penyebaran data itu nggak seragam. Maksudnya nggak kayak misalkan range 1 ke 10 itu ada di 1 sampai 10 dan lain gitu. Nggak gitu. Jadi datanya itu ya unik, unik-unik, jauh-jauh gitu. Variasinya banyak ya gitu. Sekiannya banyak tiga tapi minus sama 3 berarti. Karena ini terpengaruh, harusnya ini karena pengaruh outlier ya, pengaruh nilai outlier ya. Lalu untuk unit price ya di sini unit price yang memiliki mean bikin rata-rata 3,53 dan median 2,08. Nah, di sini koefisien variasinya itu sebesar 213,17, cukup besar juga ya persenannya ini cukup besar berarti ya variasinya ya antara variasi-variasi datanya gitu. Nah, ini nih mungkin ya itu bisa disebabkan karena perbedaan kategori produk atau jika ada promo gitu. Nah, jadi datanya ini bervariasi gitu. Karena ya kalau beli barang kan harga itu tergantung ya kualitas dan merek lah ya. Dan itu pasti ada yang murah, ada yang mahal dan range-nya kadang jauh banget. Yang murah banget, yang mahal banget gitu. Kadang bisa bisa jadi gitu. Jadi itu menimbulkan eh oh ya, dan jangan lupa ada diskon juga, kadang ada diskon gitu kan. Ya, itu membuat koefisien variasinya ini menjadi besar gitu, sekitar 213%. Kita lanjut ke eh, ini untuk yang apa ya? Untuk yang kualitatif ini. Untuk yang kuantitatif ya. Tadi yang kualitatif, sekarang yang kuantitatif. Datanya banyak, jadi saya bingung ini mau ngejelasin gimana ini. Tuh, ya, sampai 225.000. Barisnya sampai banyak banget. 4.000, 4.000. Ini, oke, coba kalau gini nih, kita ambil satu, apa ya, nomor invoice. Nah, mungkin ini nih, kita ambil salah satu contoh ini nih, description ya. Jadi, eh, produk dengan deskripsinya itu white hanging heart tea light holder. Nah, ini
deskripsi ini ya ada frekuensinya ada 3.790. Jadi ada 3.790 deskripsi yang seperti ini, yang white hanging hearty like holder ini ya. Dan dia mengisi persentase itu 0,71% di dalam kolom description ya. Ini yang paling banyak muncul berarti ya, white hanging hearty like holder ini. Lalu kedua ini ada regency extend 3 tier ya. Di frekuensi di sini frekuensinya 2189 ya. Dengan persentase munculnya itu dengan eh, persentasenya itu 0,41% ya. Jadi dia mengisi 0,41% ya si regency kayak dan kriteria ini di kolom description. Ini tentang seperti itu. Atau mungkin ini nih untuk country juga mungkin bisa sih. Nah, ini untuk country ya. Nah, di sini untuk negara UK, United Kingdom, ini frekuensi munculnya banyak banget nih, mendominasi ya. 91,37% ya. Isinya itu United Kingdom dengan frekuensi 40 489.676 ya. Segitu. Kita lanjut ke ini analisis hubungan antar variabel ya. Oke, hubungan variabel. Heat map. Di sini ada heat map untuk bentuk tipe data numerik ya. Untuk customer ID mungkin akan kita skip ya. Customer ID ini harusnya bukan numerik dia, kuantitatif harusnya. Kita ambil contoh mungkin untuk unit price versus unit price dan quantity. Di sini ada di angka minus 0,08. Di sini korelasi yang ditunjukkan di sini eh, negatif ya. Nah, di sini berarti dia menandakan bahwa secara umum itu harga satuan produk itu tidak berpengaruh signifikan ya. Harga produk unitas itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kuantiti pembelian, terhadap jumlah jumlah pembelian pelanggan gitu. Nah, itu berarti pelanggan itu tidak selalu membeli lebih sedikit ya ketika harga itu naik. Jadi pelanggan beli sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada scatter plot antara quantity dan unit price ya. Masih quantity dan unit price ya, tapi bedanya nanti kita pakai
Ini hubungannya kita lihat menggunakan scatter plot. Nah, ini kalau kita lihat di sini kebanyakan datanya terkonsentrasi di sini ya nih. Ngumpul di nol. Ya. Nah, beda dengan Gilbert. Oke, ini di tengah. Ada minus juga tapi dia. Minus 200. Ini datanya menumpuk di tengah-tengah sini ya. Kalau kita lihat ini datanya itu datanya ini entah di nol atau harusnya ini mendekati nol ya, bukan di nol ya. Ini data untuk quantity atau ini mas. 300 quantity mendekati nol ini mendekati. Kalau kita lihat di sini nggak tampak kayak pola miring ke kanan atau gimana gitu ya. Jadi eh, unit price dan quantity ini korelasinya itu nggak signifikan ya, itu sama seperti yang ada di heatmap ini. Ya, dia tidak signifikan ya. Jadi walaupun intinya dia sama kayak ini sih, kayak yang korelasi heatmap ini sih. Kalau dilihat, intinya dia tidak signifikan ya, walaupun eh quantity yang apa ya, rata di sini sih. Jadi rata-rata orang itu jumlah beli barangnya itu kuantitinya itu mendekati nol lah ya, atau sedikit membeli barang itu nggak sampai kayak 200 400 nggak sampai, itu paling 1 2 10 gitu. Jadi nggak banyak-banyak gitu. Banyak orang begitu. Nah, kalau kita di sini. Dan dari unit price juga kalau kita lihat di sini dari yang paling bawah ke yang paling tinggi ini, kalau yang paling tinggi ini belinya mendekati nol ini ya. Kalau kita lihat ya. Nah, ini ada di box plot ini mengenerate-nya paling lama ya, ini 20 menit saya ngegenerate ini box plot ini, dan saya melihat seperti ini saya bingung. Jujur saya bingung ini. Ini apa yang mau dilihat gitu. Box plot seperti ini. Lihat quantity dan nomor invoice. Ya, kalau gitu kita langsung lanjut saja ya saya. Ini nih, ini invoice number, customer ID.
Kalau kita lihat di sini rata-rata customer ID berdasarkan nomor invoice. Kalau kita lihat di sini dia miring ke mana nih? Miring ke kanan ya. Dia tidak menunjukkan grafik yang variatif gitu, nggak menunjukkan data-data yang variatif ya. Ini relatif seragam sih datanya, rapih ya, nggak berantakan kayak gini nih. Oh, jadi gitu. Voice. Ya, jadi ini apa ya? Setiap transaksi, setiap nomor transaksi apa invoice numbernya itu cenderung melibatkan pelanggan dengan ID yang unik gitu. Dan nilai rata-rata customer ID itu seimbang ya. Jadi artinya itu tidak terdapat invoice yang mencolok gitu, yang invoice-nya itu yang apa ya, yang apa customer ID dengan invoice yang mendominasi gitu loh, yang mendominasi gitu, yang yang didominasi oleh kelompok pelanggan tertentu gitu. Jadi rata ya, nggak ada dominasi-dominasi di sini ya. Di sini tuh. Cukup merata, cukup merata. Kita lanjut ke tahap visualisasi univariate. Ya, kita melihat distribusi data-data di variabelnya itu. Oke, ini untuk ini dari sini ini ada visualisasi, namanya itu histogram ya. Nah, ini kalau kita lihat distribusi kuantitinya ya, ini terlihat dia miring ke kanan, gini miring ke kanan, right, right skewed. Ya. Jadi menunjukkan sebagian transaksi itu memiliki jumlah yang kecil ya. Kalau kita lihat kuantitinya kecil ini, kecil gini deh. Dan hanya sedikit yang memiliki jumlah yang besar. Kalau kita lihat harus ini kan masih ada garis nih, harusnya di sini masih ada kata. Nah, kalau kita lihat ini hanya sedikit ya yang jumlah pelanggan yang membeli barang itu banyak, itu jarang ya. Yang jumlah besar jarang. Nah, kita lanjut ke unit price. Unit price juga sama seperti quantity, dia juga right skewed ya, miring ke kanan. Artinya produk yang lebih murah itu, produk yang murah itu lebih banyak dibeli, lebih sering dibeli, bukan banyak, lebih sering dibeli dibandingkan dengan produk yang harganya lebih mahal gitu. Ini customer ID harus skip aja. Nah, kita ke sekarang kita ke di sini ada count count plot ya. Ada count plot, kita ambil yang mana nih? Distribusi kita ambil mungkin country ya. Nah, ini kalau kita lihat
Di sini untuk negara untuk UK ini mendominasi ya. Jadi pelanggan itu paling banyak berasal dari UK gitu. Nah, ini juga nih. Ini mirip seperti data yang ada di waktu statistik deskriptif ya. Nah, bedanya di sini ini diberi visualisasi gitu. Nah, seperti ini, white hanging heart light holder nih, dia description-nya dengan jumlah yang paling banyak di sini ya. Oke, jadi mungkin seperti itu ya. Sudah selesai ya, seharusnya sudah selesai ya. Kita sudah melakukan tahap EDA ya, tadi persiapan, pengumuman data, pembersihan ya, membersihkan dari missing value, data duplikat dan outlier. Lalu kita tadi melakukan statistik deskriptif untuk kualitatif dan kuantitatif ya. Lalu menganalisis hubungan antar variabel yang tadi heatmap itu. Lalu visualisasi ini ya, visualisasi ini data-datanya ini. Visualisasi kolom-kolomnya ini. Oke, mungkin jadi segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.